Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Nah, baik. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah tentang variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Tentu ini materi ada kaitannya dengan atletik. Nah, anak-anak, apakah sudah mengetahui tentang atletik itu apa? Nah, atletik itu merupakan sebuah cabang olahraga yang di dalamnya terdapat beberapa nomor yang mana akan kita pelajari hari ini ya, seperti jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, tentu kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan anak-anak dapatkan ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya cukup banyak anak-anak. Yang pertama, anak-anak nanti bisa menjelaskan variasi gerak dasar jalan. Yang berikut adalah untuk gerak dasar lari. Yang berikutnya lagi untuk gerak dasar lompat dan gerak dasar lempar. Nah, selain menjelaskan, anak-anak juga diharapkan juga bisa mempraktikkan mulai gerak dasar jalan, kemudian lari, kemudian lompat, dan terakhir gerak dasar lempar. Nah, seperti itu anak-anak untuk tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau sudah siap, mari kita menuju ke lapangan atau tempat untuk kita beraktivitas. Anak-anak nanti bisa menyesuaikan ya. Nah, pertama untuk variasi gerak dasar jalan. Nah, variasi gerak dasar jalan yang pertama adalah variasi gerak jalan berdasarkan arah. Nah, yang pertama arahnya adalah maju dan mundur. Nah, seperti apa gerakannya? Nah, anak-anak, gerakannya adalah berjalan ke depan ya, dan ketika sudah berjalan mundur. Ini merupakan variasi gerak jalan berdasarkan arah untuk maju dan mundur. Dan yang berikutnya adalah variasi untuk langkah ke samping ya, samping kanan ataupun samping kiri seperti yang ada pada contoh di sini ya. Nah, ini ke kanan, kemudian ke kiri, ya seperti itu. Nah, ini untuk variasi berdasarkan arah. Nah, yang berikutnya anak-anak masih ada lagi berdasarkan arah, ya ini jalan berkelok-kelok ya, atau zigzag. Nah, anak-anak berjalan dan disiapkan lintasannya ya, bisa berupa batas bendera atau kerucut atau apa saja yang bisa digunakan untuk rintangan atau kardus juga bisa ya, disesuaikan dengan kondisi anak-anak di rumah adanya apa, dan tentunya alat itu tidak berbahaya ya. Nah, ini untuk variasi berdasarkan arah. Nah, yang berikut variasi berdasarkan langkah. Yang pertama adalah langkah biasa anak-anak. Nah, langkah biasa seperti apa? Nah, langkah biasa ya seperti kita berjalan pada umumnya, berjalan biasa ya. Nah, langkah biasa, kemudian ada mundur juga bisa ya, intinya gerakannya biasa. Nah, yang berikut adalah langkah tegak. Nah, langkah tegak ini anak-anak gerakannya seperti pada baris berbaris, khususnya pada pengibar bendera jika anak-anak pernah melihat ya. Nah, untuk lebih lengkap ya, anak-anak bisa melihat contoh gambar berikut di mana anak ini akan berjalan dengan langkah tegak ya. Perhatikan ayunan tangan dan ayunan kaki berikut ini. Nah, jadi tangan diayun lurus ke depan ya, dan kaki juga diayun ke depan seperti jalan pada biasanya. Ini untuk langkah tegak. Nah, yang berikut anak-anak, setelah tadi variasi jalan, sekarang variasi untuk lari. Nah, variasinya yang pertama adalah lari untuk pelan dan cepat. Kita mulai untuk lari pelan dulu ya. Lari pelan, anak-anak berlari ya
dengan kecepatan yang pelan ya, atau santai. Nah, begitu. Jika sudah, sekarang yang berikut adalah lari cepat. Ya, lari cepat ini anak-anak berlari lebih cepat. Dan untuk variasi yang berikutnya lari menyamping ya dan berkelok. Nah, lari menyamping ya dan lari berkelok atau zigzag ya. Bersiap, kemudian lari berkelok atau zigzag. Nah, demikian anak-anak untuk variasi lari. Nah, dan yang berikut adalah lari rintangan ya, melompati rintangan dan lari langkah kuda. Nah, di sini kita praktikkan dulu yang lari rintangan. Jadi anak-anak bisa menyiapkan kardus atau rintangan ya, yang intinya tidak berbahaya untuk digunakan ya. Nah, kita mulai lari, kemudian kita lompati rintangannya kardus ini, lompat lagi ya, seperti itu anak-anak. Dan yang berikutnya adalah untuk lari langkah kuda. Lari langkah kuda ini menggunakan salah satu kaki di depan dan salah satu kaki di belakang, dan seperti itu terus ya, bergerak ke depan. Lebih jelas seperti gambar atau contoh berikut ini. Nah, seperti itu ya. Ini untuk langkah kuda. Nah, langkah kuda ini ya, dan tentu anak-anak pernah melihat kuda ya. Nah, jadi kaki belakang itu tidak melewati kaki yang depannya ya, seperti itu. Dan yang berikut adalah variasi untuk gerak dasar lompat dan loncat anak-anak. Nah, di sini untuk pengantar dulu ya, lompat dan loncat itu sama atau berbeda anak-anak? Ya, betul sekali, berbeda. Kalau lompat itu yang bagaimana? Ya, lompat itu yang tolakannya atau awalannya menggunakan satu kaki. Ya, kalau loncat menggunakan dua kaki. Ya, begitu. Nah, yang pertama ya, untuk lompat tali ya, di sini anak-anak bisa melihatnya dan anak-anak nanti bisa mempraktikkan di rumah ya untuk kegiatan lompat tali ini. Dan yang berikutnya adalah loncat kata ya. Anak-anak bersiap, jongkok, lutut ditekuk ya, kemudian melompat 3 kali, 2, 3. Nah, seperti itu untuk lompat kata ya. Nah, yang berikut adalah untuk loncat ke atas ya. Loncat ke atas ya, anak-anak bersiap dan melompat ke atas. Dan yang berikutnya adalah loncat jauh. Nah, anak-anak bersiap dan melompat ke depan jauh, seperti itu. Ini untuk variasi loncat dan lompat. Yang ketiga adalah lompat raih dan lompat jauh. Jadi untuk lompat raih ini ya, yang pertama anak-anak seperti melompat meraih sesuatu yang ada di atas ya, seperti ini ya, seperti meraih benda atau sesuatu yang ada di atas. Nah, yang berikut lompat jauh ya, hampir sama dengan yang tadi ya, lompat jauh. Dan yang berikutnya adalah variasi untuk gerak lempar. Nah, yang pertama adalah untuk lempar roket atau lempar turbo. Nah, gerakannya seperti apa? Nah, anak-anak nanti bisa menggunakan alat lain di rumah ya, bisa berupa kertas ya yang digulung ya, dijadikan sebuah roket sederhana ya, atau benda lainnya yang penting tidak berbahaya ya, seperti itu. Dan kemudian siap lempar. Ini untuk lempar roket anak-anak. Dan yang berikut adalah lempar bola ayun. Anak-anak bisa menggunakan bola apa saja yang ada di rumah ya, atau jika tidak ada bisa sekali lagi menggunakan kertas ya, yang dikumpulkan dan digulung menjadi sebuah bola. Kemudian bola diayun lempar. Nah, seperti itu ya, untuk berbagai variasi gerakan
mulai dari jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, yang berikut anak-anak, Pak Guru akan sedikit memberikan tambahan materi tentang atletik anak atau kids atletik. Nah, kids atletik ini merupakan sebuah olahraga yang khusus diperuntukkan untuk anak-anak, ya. Dan cabang olahraganya apa saja? Nah, tentu adalah lari rintangan atau lari menggunakan gawang. Nah, semua ini sebenarnya kids atletik ini sudah anak-anak praktikan, ya, di materi ini tadi menggunakan rintangan dan sebagainya. Dan yang berikut lompat kata, ya, sudah anak-anak pelajari, dan lempar turbo atau lempar roket, dan yang terakhir adalah lari Formula 1. Nah, lari Formula 1 ini adalah lari yang digabungkan antara lari rintangan dan lari gawang. Kurang lebih seperti itu anak-anak untuk kids atletik. Nah, anak-anak nanti bisa mencoba mencari informasi, ya, tentang atletik anak ini. Nah, yang berikut anak-anak adalah tugas untuk anak-anak. Silahkan praktikan untuk 4 jenis variasi gerak dasar yang ada atau yang telah kita pelajari tentang atletik ini. Yang pertama tadi adalah variasi untuk jalan, kemudian lari, kemudian loncat dan lompat, dan yang terakhir adalah variasi lempar. Gimana anak-anak, sudah paham? Baik, kalau sudah paham, silahkan nanti tugasnya bisa difoto ataupun di video juga boleh dan kirimkan kepada Pak Guru, ya. Itu tugas untuk anak-anak sebagai bukti anak-anak telah belajar di rumah. Demikian untuk materi pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Jika anak-anak kesulitan boleh ditanyakan di kolom komentar, dan juga bisa ditanyakan langsung kepada Pak Guru. Nah, baik anak-anak, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan anak-anak mengerti. Dan silahkan anak-anak bisa mensubscribe channel ini, ya, agar anak-anak nanti bisa terus belajar bersama Pak Guru. Sekian dulu dari Pak Guru, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bejo.